adik-adik. Balik lagi nih dengan Kak Juwita dan Kak Joni. ya. Sekarang kita mau memuji memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita memuji memuliakan nama Tuhan, kita berdoa dulu ya Kak Betul. Joni. Ayo Kak Joni pimpin. Oke adik-adik, sekarang kita mari berdoa, lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan buat hari ini, Engkau selalu menyertai kami. Ini kami Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau angkat pujian kita. Lagunya apa Kak? Ada satu sobatku yang setia. Setia. Siapakah dia? Kita nyanyikan yuk, musik. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku dan dirimu. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku dan hatimu. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi ya adik-adik, lebih semangat lagi nyanyinya. Ikutin gerakan kakak-kakak ya. Ya betul. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku dan dirimu. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku dan hatimu. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Yeay. Hanya nama Yesus, tidak ada nama yang lain adik-adik. Betul. Yang mengerti, memahami kita. Di saat kita sedih, susah, nangis, Tuhan Yesus selalu menemani kita. Betul, Kita. jangan pernah merasa sendiri ya adik-adik. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita duduk yang rapi, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini, kami sangat bersyukur. Sekarang kami mau mendengarkan cerita firman-Mu, biarlah kami boleh menjadi anak-anak yang dengar-dengaran. Duduk diam mendengarkan Bapa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sekarang kita mau mendengarkan cerita dari kakak kita. Silakan Kak Fania. Hai adik-adik, yeay. Tadi kalian udah memuji Tuhan bersama dengan Kak Joni dan juga Kak Juwita. Nah sekarang kita mau sama-sama belajar firman Tuhan lagi nih adik-adik. Nah adik-adik kalian inget gak minggu kemarin Kak berikan cerita tentang apa? Apa? Yes, betul. Tentang seorang tokoh yang namanya Ruth dan juga Naomi. Hari ini kita masih akan membahas tokoh Ruth ini nih, tapi bukan sama Naomi lagi, tapi dengan seorang tokoh juga lah ya, yang namanya Boaz. Nah kemarin mungkin Kak Berikan udah bilang kalau misalnya Boaz ini
akan menjadi suaminya si Ruth, ya kan? Kita sama-sama mau nyari tahu nih, gimana sih awal pertemuannya si Boas sama si Ruth ini sehingga mereka itu tuh bisa jadi suami istri. Oke, tanpa berlama-lama kita ke ceritanya aja. Jadi waktu itu nih, si Ruth ini tinggal sama Naomi ya. Dia itu tuh bilang ke Naomi, oh ibu aku mau ke ladang ya, aku mau kerja di ladang. Si Ruth ini tuh jadi kerjanya itu dia di ladang dan mengumpulkan padi-padi gitu istilahnya. Kalian ada yang pernah lihat padi atau gandum gak sih? Pernah nggak? Nah kalau nggak pernah lihat nih kayak gini nih kira-kira nih. Kalau misalnya kalian beli sereal nih gambarnya kayak gini nih, istilahnya kayak gitu. Nah Naomi itu tuh kerjaannya ngambilin padi yang tercecer di ladang itu. Si Ruth yang rajin ini dia pergi ke ladang. Pas kebetulan di sana ada Boas. Boas ini dia itu tuh baru datang dari Bethlehem ceritanya. Dia ke ladang itu untuk melihat ladangnya lah ya. Nah lalu di situ Boas nggak tahu siapa si Ruth ini. Tapi dia penasaran siapa orang yang baru pertama kali dilihatnya itu. Akhirnya dia memanggil salah satu istilahnya kepalanya yang dipercaya untuk menjaga si ladang itulah. Dia manggil, hei kamu sini, sebut aja namanya Nathan ya. Hai Nathan, sini kamu Nathan. Oh iya pak, ada apa? Itu wanita yang itu siapa? Kamu gak pernah lihat ya? Siapa wanita itu? Terus si Nathan bilang, oh iya dia itu adalah gadis bangsa Moab yang datang ke sini bersama dengan Naomi. Tadi dia izin sama saya pak untuk mau kerja di sini. Dia dari pagi loh pak kerja dan sekarang dia baru selesai, dia baru istirahat. Tuh istirahat di pondok situ. Akhirnya Boas pun menghampiri si Ruth di pondok yang lagi di tempat dia istirahat. Ruth kan lagi istirahat di pondok ya. Dia nyamperin si Ruth. Nah terus si Boas ini nyamperin si Ruth ya yang lagi istirahat di pondok. Dia bilang ke Ruth ini nih, kamu udahlah kamu kerja di sini aja, nggak usah kerja di mana-mana lagi. Di sini nanti kamu kerja sama pelayan-pelayan aku yang lain yang wanita. Kamu ikutin mereka, kamu lihat gimana caranya mereka memungut padi. Terus kalau misalnya kamu capek, kamu pengen istirahat, kamu pengen minum, kamu boleh istirahat. Dan juga kamu bisa mengambil air di tempayan yang udah disiapin. Aku juga udah bilang ke pelayan-pelayanku yang lelaki untuk gak mengganggu kamu. Wah, pokoknya si Boas itu baik banget deh pokoknya. Dia tuh emang istilahnya sosok bos lah ya kalau sekarang. Bos yang sangat baik. Habis itu si Ruth yang mendengar itu dia terenyuh dong kayak ya ampun dia baik banget. Akhirnya dia di situ berlutut di hadapan si Boas dan dia bilang, aduh pak bapak ini baik banget deh. Saya ini tuh gak layak menerima kebaikan bapak. Apalagi bapak ini kan saya ini orang asing loh. Bapak gak kenal saya tapi kenapa bapak baik banget sama saya. Terus akhirnya si Boas bilang ke Ruth, saya udah banyak mendengar cerita kamu, bagaimana kamu memperlakukan mertua kamu dengan sangat baik. Kamu pun juga rela untuk meninggalkan tanah air kamu dan tinggal bersama orang yang gak kamu kenal. Pokoknya kamu udah baik banget deh. Dan kamu layak mendapatkan ini. Tuhan akan memberkati kamu. Tuhan pasti memberikan apa yang terbaik buat kamu. Begitu. Nah akhirnya si Boas ini memperlakukan Ruth dengan sangat baik. Walaupun Ruth ini tuh istilahnya hanyalah salah satu pelayannya dia. Salah satu orang yang bekerja di ladangnya milik Boas. Nah di sini si Boas ini tuh terkenal sebagai orang yang sangat baik ya. Dia memperlakukan bawahannya, memperlakukan pelayannya dengan sangat baik. Walaupun sebenarnya si Boas itu adalah orang yang memiliki ladang tersebut, tapi dia memperlakukan bawahannya, pekerjanya dengan sangat baik. Begitupun dengan si Ruth. Ruth ini juga karena rajin gitu ya. Dia juga bekerja dengan sangat baik. Dan akhirnya endingnya mereka berdua akhirnya saling suka dan menikah. Nah, jadi adik-adik, di sini Kak Fania ingin menjelaskan bahwa si Boas ini adalah orang yang rendah hati. Dia tidak memperlakukan orang berbeda-beda, walaupun sebenarnya orang yang diperlakukannya itu adalah bawahannya sendiri. Nah, kita pun juga harus kayak gitu adik-adik.
kita juga harus rendah hati, memperlakukan siapapun dengan sama. Entah itu teman kita yang kaya atau teman kita yang mungkin tidak sekaya kita tetap harus memperlakukan mereka dengan baik. Seperti si Boas tadi. Begitu adik-adik. Jadi itulah yang mau Kak Fania sampaikan pada hari ini. Yuk adik-adik, kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami telah mengakhiri episode ini dan sekarang kami ingin beristirahat. Tuhan, pertemukanlah kami di episode-episode berikutnya. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Kasih Yesus itu seperti apa, Kak? Kasih Yesus adalah yang selalu menolong kita. Iya, seperti sungai yang Yang tidak mengalir. pernah berhenti, selalu mengalir, apapun musimnya. Untuk itu kita angkat pujian kita kembali. Musik. Semangat ya adik-adik. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Sekali lagi kita angkat pujian kita. Yang semangat ya. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Sekali lagi. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Yeay.